Sampai mana? Sampai pembanding tadi. Oke, kita back lagi ya Ya, ke ya. materi. Jadi Oh, kita iya. udah sampai ke operator pembandingan nih. Jadi di sini teman-teman bisa pakai beberapa contoh operator pembandingan. Di sini ada membandingkan nilai value, terus di sini ketika menggunakan sama dengan 3 itu membandingkan value dan tipe data. Terus di sini apakah apakah misalnya ini praktiknya, apakah 5 itu tidak sama dengan 2, terus apakah 5 itu tidak sama dengan string 5 gitu kan, apakah 5 lebih dari 5 gitu. Jadi operator pembanding itu dia akan memberikan true or false, artinya dia akan memberikan dua dua kembalian ya, antara true benar atau salah gitu ya. Terus ada operator juga, operator logika. Operator logika itu kita bisa pakainya kayak gini. Misalnya dia true and true, true and true. Terus misalnya ada true or false. Ya kan? Terus kita di sini bisa negasi true. Jadi dengan menggunakan apa namanya operator logika ini, kita bisa membandingkan juga nih nilai dalam suatu variabel juga gitu misalnya. Gitu. Kalau misalnya dia true ketemu true, dia akan bernilai true. Oke, kalau dia true or false, dia pasti true. Nah, ketika kita menggunakan tanda tanya itu artinya negasi atau disebut ingkaran. Misalnya dia true, negasi true ya tentu kembalian dari true, gitu. Kebalikannya gitu. Jadi kebalikannya false. Nah, lebih jelasnya tuh operasi logika itu kalau di kuliahnya ada gerbang logika gitu ya. Jadi gerbang logika itu emang udah ada ketentuannya ya, kapan dia bernilai true, kapan bernilai false. Nah, ini contohnya itu gerbang logika yang AND. AND itu kan artinya dan. Ketika ada ini nol ini diumpamakan false ya. Terus Ini tiga satu ini ini. true. Jadi ketika ada false ketemu false and false, maka dia outputnya false. Kalau misalnya dia true and false, dia false. Terus kalau dia false and true, dia false. Terus kalau true and true, dia baru true. Jadi kuncinya kalau and itu apapun yang dikembalikan itu akan bernilai false kecuali ketika dua-duanya true gitu ya. Ini kuncinya itu ketika dua-duanya true baru dia bisa ngembaliin true gitu ya. Nah, kalau or itu apapun akan mengembalikan true jika salah satu atau dua-duanya itu ada yang true gitu. Artinya eh, salah satunya aja itu udah bisa mewakili dia jadi output true gitu. Kecuali kalau dua-duanya false, dia baru akan membalikan false gitu. Gitu. Terus ada not. Nih, ada not itu ingkaran misalnya dia false. Ingkaran dari false tentu kan true kan, kebalikannya gitu. Nah, gitu. Jadi ini merupakan implementasi dari gerbang logika ya teman-teman ya sebenarnya di operator logika ini gitu ya. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan aja nih kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu bisa dikombinasiin juga dengan misalnya angka nih 2 sama dengan 2 itu kan true kan ya, 2 sama 2 ini kan artinya true. Terus di sini ada ada misalnya 3 lebih dari 1 gitu. False. Ini false. Kalau kita running dia bakal ngasilin true nih.
Kenapa dia true? Karena 3 kan 2 sama dengan 2 kan true, terus 3 lebih dari 1 true. Jadi true and true itu dia akan nih true and true akan menghasilkan true, ya kan? Satu. Tapi kalau misalnya kita rubah ininya, apakah 3 lebih dari apa kurang dari 1? Oke. Dia akan mengembalikan false. Karena kondisinya n ini dia akan mengembalikan true ketika sama-sama true gitu. Nah, teman-teman nanti bisa ulik-ulik sendiri ya. Ini berkaitan dengan operasi logika atau di bahasa ininya di dunia kampus itu biasanya nyebutnya gerbang logika. Nanti ada mata kuliahnya biasanya sih. Kita lagi kok. Selesainya ada pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada yang bingung tanyakan lagi ya di apa namanya entah di grup atau di mana gitu ya. Intinya kalau misalnya ada yang kurang paham di sini silahkan tanyakan lagi. Itu bisa diskusi gitu ya. Kemudian di sini ada percabangan nih. Jadi di apa namanya di JavaScript itu atau bahasa pemrograman lain itu ada suatu percabangan di mana percabangan itu bisa menggunakan if, else if dan else. Ya. Jadi misalnya kita punya suatu variabel misalnya number 6, 10 gitu kan. Terus di sebuah percabangan itu kita akan cek nih apakah 6 itu sama dengan 10 gitu. Ketika dia sama dengan 10 otomatis dia akan masuk ke statement yang sini nanti ya, masuk ke sini statementnya kan ya. Apapun yang ditulis di sini ya kan. Ini ya. Apapun yang ditulis di sini itu bakalan dieksekusi. Gitu. Ketika ininya kuncinya ketika ini bernilai true aja, ini bakal dieksekusi. Nah, ketika kita menggunakan if else itu kita bisa pakai ini if else ketika kita ingin else if ketika kita ingin membuat kondisi lagi. Misalnya kondisinya num lebih dari 5 gitu, misalnya. Nah, statementnya di sini. Nah, statement yang di sini yang bakal dieksekusi. Gitu. Terus, nah kita kasih konsol langsung aja ya. Konsol number kita gini sama dengan 10. Terus di sini konsol kurang dari 10. Oke. Nah, kalau kita running, nah dia 6 number ini variabel 6 ini bakalan dicek dulu ke kondisi pertama. Kondisi pertamanya apakah 6 sama dengan 10? Oh, dia benar. Dia bakalan cetak ini. Makanya hasilnya ini ya. Nah, kemudian kenapa dia nggak masuk ke sini? Gitu. Karena kondisi ini tidak terpenuhi gitu. Ketika ada salah satu kondisi yang udah terpenuhi, oke, kode JavaScript itu nggak akan menjalankan yang di bawahnya. Dalam artian hanya kondisi yang pertama saja. Oke, kecuali kita membuat kondisinya kayak gini. Lebih dari sebenarnya. Kalau kita membuat kondisinya seperti ini dua-duanya akan dieksekut gitu ya. Yang pertama dieksekusi, yang kedua dieksekusi. Karena kondisi ini terpenuhi bernilai true dan kondisi ini juga terpenuhi. Number lebih dari 5, bener kan? 10 lebih dari 5. Oke. Nah, itu pengkondisian dengan menggunakan
percambangan ya. Nah, kita balikin lagi else if. Oke. Nah, misalnya kondisi ini kita hapus, kita ganti 9. Otomatis kondisi ini tidak terpenuhi ya, karena kan numbernya tidak sama dengan 10. Nah, secara otomatis dia akan lari ke sini gitu ya. Apakah numbernya lebih dari 5? Kita running. Sorry, ini bukan kurang lebih. Kita ganti lebih. Kita clearin dulu. Nah, apakah dia lebih dari 5? Ternyata lebih dari 5. Seandainya juga kita ganti dengan 4, apakah terpenuhi kondisinya? Ternyata kosong, nggak ada yang terpenuhi. Lalu gimana caranya ketika dua kondisi yang udah kita set itu sama-sama nggak terpenuhi, tapi kita mau buat kondisi akhir. Kondisi akhir maksudnya ketika semua kondisi yang udah kita set, ini kondisi pertama kan ini ya, kondisi kedua ini, semuanya nggak terpenuhi, ya udah deh kita kondisi akhir, yang mana kondisi akhir itu ya sifatnya nggak kita kasih parameter gitu. Misalnya kita kasih apa namanya, tidak terdeteksi. Nah, tidak terdeteksi ya misalnya ya. Nah, oke. Nah, dia masuk ke tidak terdeteksi gitu. Karena kondisi pertama tidak penuhi, kondisi kedua tidak penuhi. Nah, ini terakhir, opsi yang terakhir gitu. Opsi yang terakhir apa? Tidak terdeteksi. Oh, misalnya gue mau nambahin satu kondisi lagi. Kondisi lagi itu tidak terdeteksinya ketika nilainya itu 0 misalnya. Nilainya misalnya 0. Terus di sini gue mau ngebuat satu kondisi terakhir juga. Kondisi terakhir apa? Misalnya pusing karena nggak ketemu nih, dia kondisinya dia masuk ke mana gitu kan. Nah, kita running dulu ya. Pusing gitu. Karena semua kondisi 1, 2, 3 itu nggak terpenuhi gitu kan. Makanya dia masuk ke kondisi else, yang mana else ini ya kondisi terakhir, harapan terakhir gitu. Pusing gitu kan ya. Kecuali kalau kita ganti sama 0. Kalau kita ganti sama 0, kita running lagi, dia keterangan tidak terdeteksi gitu misalnya. Nah, itu adalah contoh penerapan dari pengkondisian menggunakan if, else, if, dan else. Sampai sini ada yang bertanya terkait ini percambangan? Cek. Belum bang, belum ada. Bang, bisa lah. Gimana? Sweetcast apa bang? Gimana? Sweetcast. Oh iya, itu opsi salah satu bentuk dari percambangan juga ya. Di sini nggak disebutnya. Ada juga kita bisa menggunakan sweetcast. Jadi ini tulisannya. Sweetcast di JavaScript. Misalnya kita komen dulu ya. Sweetnya berapa nih? Kita nih ya. Condition num. Kita kasih parameter. Terus di sini gue lupa sini ya, jangan pakai sweetcast. Di sini aja, cari di sini ya. Jadi kalau teman-teman tuh ngoding nggak harus diapalin ya, bisa googling aja gitu. Ya benar deh. Cast. Terus di sini ada parameternya, bisa parameter string atau bisa parameter sebuah apa namanya
number, entah itu number atau string itu bisa gitu ya. Jadi sweet case itu apakah nilainya itu namanya berupa 5 misalnya. Misalnya kita mau konstruksikan di sini. Konsolog 6. Konsolog angka 5. Nah, kalau di sweet case ini kita deklarasikan sebuah variabel dulu ya. 6. 6-nya itu berapa? 6-nya itu 5 misalnya kan. Nah, terus di dalam sweet case ini itu ada yang namanya break. Oke. Break itu fungsinya untuk apa? Untuk menghentikan jeda, ya, ibaratnya untuk ketika dia itu udah terpenuhi kondisinya, dia akan berhenti di sini. Oke, kita kasih case lagi deh. Case 7. Konsolog angka 7. Break. Nah, breaknya. Terus di sini ada satu lagi nih. Ini satunya ini sama dengan else ya. Intinya dia itu kayak kondisi harapan terakhir. Ini default. Defaultnya apa nih? Defaultnya misalnya pusing hari ini ejaannya balik ke sini. Pusing terus di sini kasih break. Oke. Nah, kalau kita running dia masuk ke angka 5 ya teman-teman ya. Karena dia masuk ke case ini. Semisal kita nggak kasih case ya, nggak kasih break ini ya. Misalnya kita break yang kita tadi kan ada nih di sini, kita hapus breaknya. Kalau kita hapus breaknya, dia bakalan cetak angka 5 dan angka 7. Kenapa demikian? Karena secara otomatis dia nggak berhenti nih di sini. Setelah konsolog 5, dia nggak berhenti di 12 ke 7 gitu. Kalau misalnya kita kasih apa namanya, bukan acak ya, kita klik pusing dia bakalan pusing. Kenapa? Karena nilainya nggak terpenuhi di satu pun ini. Kita kasih angka 7 misalnya, lihat angka 7 gitu sih. Jadi bedanya penerapannya aja sih. Tapi kalau untuk studi kasusnya sweet case itu lebih ke pola angka yang lebih simpel gitu. Entah pola angka, pokoknya pola parameter yang lebih simpel gitu. Dia biasanya lebih ke patokannya itu satu. Misalnya nih ada sebuah string. Name. Di dalam name-nya itu misal ada nama siapa? Mario aja. Dan di sini kita bisa kasih string juga nih, Mario. Nadim nggak kenal, satunya lagi nggak kenal. Misal di sini nggak kenal. Nah, di sini kita bisa kasih keterangan kayak gini ya. Nah, kalau kita running, name. Nah, ini Mario gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih ke satu variabel aja gitu. Kalau di sweet case ya lebih kasusnya satu variabel tapi dicek secara berurutan gitu. Nah, kalau di sini itu lebih fleksibel lagi sih di sini gitu. Kalau di penggunaan if else itu misalnya kita mau tambahin ketika 6 10 atau 6 number sama dengan 5 gitu.
Nah, kita bisa customisasi parameternya apa yang jadi patokan itu tuh bisa lebih fleksibel gitu kalau misalnya kita pakai if else gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya mengecek satu variabel misalnya, terus kita cek variabel itu apakah terpenuhi nilainya dengan ini, case-nya sesuai ini, case-nya sesuai ini, atau case-nya sesuai itu gitu kan. Sesuai yang kita deklarasikan di sini ya, case-nya apa aja gitu. Nah, kita bisa pakai yang sweet case. Tapi kalau misalnya kondisinya itu kompleks banget ke kondisinya. Nah, kita lebih dianjurkan pakai if else, if else gitu ya. Jadi bisa menggunakan yang apa namanya percabangan yang pertama gitu. Dari sini udah mulai ingat lagi materi percabangan. Tapi di kasus-kasus ngoding sih rata-rata pakai yang ini sih, jarang banget pakai ini. Gitu. Kecuali kalau kasusnya itu mengharuskan membuat kondisi dengan satu variabel itu dicek secara runtut ke bawah, itulah baru bisa pakai konsep ini. Sampai sini ada yang tanya lagi? Cek. Halo. Udah jelas Mario yang tadi ditanyain Speedcast? Tidak. Oke. Nanti selanjutnya lebih praktek sih seharusnya. Oke, selanjutnya itu berkaitan dengan fungsi. Apa itu fungsi di JavaScript? Jadi di dalam JavaScript itu ada pemanggilan fungsi gitu. Jadi fungsi itu apa? Jadi fungsi itu sebenarnya kegunaannya apa nih? Jadi kegunaannya apa? Dia itu untuk membungkus logik atau pola algoritma atau apa ya? Atau rumus pengecekan dan seterusnya. Jadi di dalam misalnya kita mau ngebuat program untuk menghitung luas segitiga, ya kan? Alas kali tinggi bagi 2 gitu. Nah, dengan menggunakan function ini, misalnya luas segitiga, misalnya kita ya, dengan menggunakan luas segitiga, luas alas kali tinggi, ya kan? Alas kali tinggi bagi 2. Misalnya gini ya. Misalnya kita mau menghitung luas segitiga. Nah, kalau misalnya kita hanya menuliskan seperti ini, oke, kita bisa dapat nih nilainya. Misalnya kita cek aja nih alasnya berapa? Misalnya alasnya 5, terus tingginya berapa? Tingginya 10, ya kan? Nah, sekarang konsol apa konsol luas segitiga? Kita clear, kita running ulang. Nah, luas segitiga 25. Nah, seandainya kita ingin menghitung luas segitiga ini dengan angka yang berbeda, misalnya di sini jadi 15 gitu. Oke. Tentu kita nggak bisa dong nulis seperti itu kan. Kenapa? Karena ini sifatnya sifatnya akan nge-replace. Dalam artian gini, ketika kita mau ngecetak yang pertama, dengan nilainya sekian, ini kurang lihat.
dengan nilainya sekian. Oke. Tapi kita ingin menghitung hitungan yang kedua, kita kasih nilainya beda. Nah, otomatis kita nggak bisa membuat variabel yang sama ya. Misalnya kita kasih alas 2 atau tinggi 2 gitu. Karena kan dalam suatu baris kode JavaScript itu kita nggak boleh nulis kode yang sama gitu. Jadi kita tulis saja kayak gini. Ya kan? Gitu. Nah, berarti di sini keterangannya luas segitiga berapa ya? Konsol log. Jadi luas segitiga 2. Kalau kita running, hasilnya kan ada 2 nih, ya kan? Hasilnya ada 2. Nah, tentu ini nggak best practice ya, karena kita perlu menulis kodenya berulang. Sedangkan rumusnya itu sama. Rumus ini sama ini sama. Cuman yang ngebedain parameter atau nilainya, nilai alas sama tingginya. Nah, tentu hal seperti ini kan akan menjadi problem nih. Nggak efektif, efisien dalam penulisan kode. Nah, gimana caranya supaya lebih efektif? Ya kita menggunakan fungsi. Kita bungkus dengan fungsi. Oke, kita coba ya. Caranya gini. Gimana caranya? Kita tuliskan function. Function apa? Hitung luas segitiga. Nah, di dalam function itu, di dalam function yang akan kita buat, kita tentuin dulu kira-kira nilai apakah yang akan dibuat itu bisa berubah-ubah, artinya bisa fleksibel gitu ya. Nah, di sini yang ingin kita rubah kan alas sama tinggi nih, ya kan? Dengan rumus yang sama, kita ingin menghitung alas dan tinggi itu dengan nilai yang berbeda gitu. Berarti di sini kita ingin mengirimkan sesuatu yang sifatnya itu bisa berubah-ubah gitu. Nilainya bisa berubah. Nah, nilainya apa yang bisa berubah di sini? Alas sama tinggi. Oke. Alas sama tinggi kan nilainya bisa fleksibel kan artinya. Oke. Terus di dalam sini kita mau melakukan perhitungan luas. Ya. Luas apa? Luas segitiga. Kita masukin rumusnya. Luas segitiga itu apa rumusnya? Alas kali tinggi, ya kan? Terus dibagi 2. Oke. Nah, terus setelah itu, nah ciri khas dari sebuah function itu kita bisa setting function itu apakah dia bisa mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai. Oke. Sekarang kita udah ngebuat satu function. Oke. Di dalam functionnya kita juga udah membuat satu rumus nih. Di mana rumus itu akan menghitung alas kali tinggi dibagi 2 kemudian ditampung pada variabel luas. Oke. Karena kita udah punya function, kita abaikan di sini ya. Kita abaikan, artinya kita nggak pakai ini lagi. Oke. Nah, cara pemanggilan function itu gimana caranya? Nah, untuk pemanggilan function itu kita panggil dengan nama functionnya. Kemudian apa? Kemudian di sini ada parameternya. Parameternya misalnya alasnya berapa? Alasnya 10. Oke. Terus tingginya berapa? Tingginya 20 misalnya gitu. Oke. Nah, tentu dengan pemanggilan seperti ini kan dia sifatnya hanya memanggil aja tuh. Kalau kita jalanin nih, kosong di sini, nggak ada yang dicetak satupun. Nah, berarti kita perlu konsol. Oke, kita masukin ke dalam konsol. Kita masukin, terus kita running. Loh, kok undefined? Kenapa undefined gitu kan? Ada gerangan apa yang terjadi kenapa undefined? Nah, teman-teman perlu diingat bahwasanya fungsi itu ada 2. Itu ada 2. Mengembalikan nilai. Yang kedua tidak mengembalikan nilai. Nah, untuk yang existing sekarang ini, yang kondisi saat ini dia tidak mengembalikan nilai. Oleh karenanya ketika kita cetak
console log, dia hasilnya undefined. Oke. Gimana cara menghasilkan nilai? Ya kita returnnya luas. Oke. Kita kembalikan nilai luasnya. Oke, kita ini hasilnya 100. Oke. Kenapa hasilnya 100? Ya karena kita kembalikan nilainya. Nah, nanti nilainya ini akan dicetak di sini, teman-teman. Nah, itu merupakan kemudahan ya, teman-teman ya, ketika kita menggunakan function. Oke. Kita pengen alasnya dari ini deh. Alasnya dari nilai variabelnya 10, let tinggi 20. Kemudian di sini tarik dulu sama dengan. Kemudian di sini kita kasih nama variabelnya alas sama tinggi. Oke. Jadi kita cuma pindahin nilainya aja ya. Tadinya langsung di sini, kita pindahin ke sana. Kita cek, hasilnya sama. Nah, kita balik lagi ke topik tadi. Ketika kita ingin menghitung 2 kali, oke, kita menghitung 2 kali. Nah, dengan menggunakan function ini akan lebih fleksibel. Kita hanya perlu memanggil functionnya, kemudian kita modifikasi nilainya. Misalnya nilainya alasnya 5, tingginya misalnya 4. Kalau kita running, hasilnya 2. Oke. Yang satu hasilnya 100, yang satu hasilnya 10. Nah, itu adalah salah satu keuntungan di mana kita harus menggunakan function pada kasus-kasus yang apa? Yang ada kemungkinan kita menggunakan kode itu secara berulang gitu ya, teman-teman. Misalnya ini jadi 3, kita menghitung untuk ketiga kalinya, 150, yang satunya 14. Kita running. Hasilnya ini bakal jadi 3. Gitu. Kita nggak perlu repot-repot lagi nulis di sini, di bawahnya lagi nulis kayak gini, bawahnya lagi nulis kayak gini gitu. Nah, itu salah satu dari keuntungan menggunakan si function itu sendiri gitu ya. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman udah kegambar nih belum? Kenapa kita menggunakan function? Gimana caranya gitu ya? Gimana? Udah? Mau nanya bang. Ya, oke. Kalau program itu kan dia berjalan dari atas ke bawah ya. Iya, betul. Kalau misalkan yang kayak tadi itu yang udah kita deklarasi udah bikin function hitung luas segitiga, alas tinggi gitu kan. Nah, terus kita masukin nilainya tuh di bawahnya tuh yang alas sama dengan 10. Bukannya ketika dia kan udah nggak return luas tuh. Luasnya kan kayak jadinya kan 0 gitu ya. Terus di bawahnya baru kita masukin tuh nilainya. Oke, gini. Itu, kayak gini bukan maksudnya? Gini bukan. Jadi deklarasi variabelnya di bawah, console-nya di atas. Gini bukan maksudnya? Iya, enggak, kalau tadi kan LED alas sama LED tingginya di atas konsol. Oh, di bawahnya tutupan scope itu. Nah, itu di situ. Oh, kayak gini. Nah, sekarang mau dicoba untuk diturunin gitu ya. Oke, kita cek ya. Kita ngemanggil functionnya itu, terus ada parameter ada variabelnya itu di setelah konsolnya. Kan kalau misalnya program itu kan jalannya dari atas ke bawah kan ya. Nah, kita cek nih hasilnya gimana nih. Kalau kita deklarasikan variabelnya setelah pendeklarasian function, dia keterangannya gini nih, cannot access alas before initialization. Jadi dia tetap nggak bisa nih baca si variabel alasnya gitu. Karena apa? Karena dideklarasikannya setelahnya. Oke, berarti pendeklarasian suatu variabel harus lebih dulu gitu. Jadi nggak bisa kita panggil dulu variabelnya kemudian deklarasi di bawahnya. Nah, kalau misalnya nih, ini kan posisinya kayak gini ya. Nah, function dulu, terus
ada deklarasi variabelnya, kemudian dipanggil fungsinya. Nah, sekarang kita balik. Fungsinya di bawah. Kita coba ya. Ada yang bisa nebak nggak apa yang terjadi? Jadi kita panggil dulu fungsinya. Ya kan? Kan kode program dari atas ke bawah tuh. Nah, sekarang fungsinya kan otomatis kalau sampai sini kan fungsinya belum dideklarasiin kan ya logikanya ya. Nah, fungsinya kan ada di setelahnya nih di len 106. Kira-kira hasilnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nebak nggak? Dia bakalan jalan atau dia bakalan error kayak tadi? Yuk, ada yang bisa nebak? Error. Error. Oke. Kita cek ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Padahal kan fungsinya di sini kan ya. Ini gue mikir. Ada yang tahu nggak? Nah, itu salah satu pengecualian function ya. Dia bakalan nggak apa ya? Nggak terpengaruh dengan itu. Sebenarnya JavaScript itu kayak gini, ya teman-teman. Jadi ketika ini di running, oke, ketika satu file ini dari atas ke bawah itu di running itu sebenarnya dia itu nggak ngecetak ini dulu ya, nggak ngecetak apa namanya, nggak ngekonsol dulu, dia ngecek dulu nih semuanya. Jadi satu file ini isinya apa dulu gitu, apa aja gitu. Jadi dia kayak dia itu kayak ngebaca duluan, termasuk alias ini, terus ada konsol ini, function ini gitu. Jadi ketika dia di running apa nih sintak CS-nya satu file ini, dia itu otomatis ngebaca semuanya dulu. Nah, cuman kan setelah baca dia nggak langsung cetak nih, nggak langsung nampilin konsol. Sebenarnya si programnya ini di JavaScript udah tahu nih kalau di sini udah ada functionnya, cuman kan dia cuma ngebaca aja sama nandain oh ada function ini, ada function ini, ada function ini gitu. Nah, setelah dia tahu ketika dia apa namanya running si functionnya atau dipanggil, meskipun dia posisinya apa namanya lebih dipanggil duluan ya ketimbang si functionnya itu, dia tetap bisa tuh manggil, dia nggak error gitu sih. Itu lebih ke pengecualian ya function gitu ya, tapi pada hakikatnya dia tetap baca dari atas ke bawah, cuma pas pemanggilannya ini aja sih dia. Tapi kalau dia sifatnya kayak variabel tadi itu nggak bisa kan, tadi kan cepat error ya variabel ya. Kalau variabel itu nggak bisa sih, variabel nggak bisa dia. Itu yang perlu diingat-ingat sih kalau misalnya kita ini. Nah, itu. Jadi JavaScript memang secara defaultnya asinkronus gitu ya. Asinkronus itu dia bakalan apa namanya bisa jalan paralel gitu. Kayak misalnya gini ya, gue contohin. Misalnya gua Nah, kalau kayak gini kondisinya kira-kira mana dulu yang jalan duluan?
Ada yang bisa nebak?